Kok ada ya orang yang berharap untuk menjadi uskup? Mmm, Lalu dia mengatakan, yang ingin menjadi uskup itu hanya orang bodoh. hanya orang bodoh. Bapak Uskup punya bayangan nggak, Indonesia 100 tahun itu akan menjadi seperti apa? Kalau Indonesia masih terus seperti dulu, presiden ganti presiden, angkatan ganti angkatan, masih terus seperti ini, saya sungguh-sungguh kecil hati, Mas. Kecil hati. Kecil hati. Saya berharap, nah ini berharap moga-moga lahir juga sekarang ini bukan hanya para pemimpin-pemimpin yang mempunyai moralitas tinggi dan Mmm, integritas kuat, bukan hanya penguasa-penguasa yang seringkali menggunakan segala macam cara untuk mempertahankan kekuasaannya. oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Kali ini ruang tamu Back to BDM kehadiran tamu spesial, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Mengapa ini menjadi penting? Karena pada 26 Januari 1976, Ignatius Suharyo ditabiskan sebagai imam di Kentungan di Yogyakarta. Artinya 26 Januari 2026 adalah 50 tahun imamat bagi Uskup Agung, bagi Imam Ignatius Suharyo yang sekarang menjabat sebagai Uskup Agung Jakarta dan Kardinal. Saya akan berbincang perjalanan imamat selama 50 tahun serta pengalaman-pengalaman yang sangat mendalam yang pernah terjadi dialami oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo. Bapak Uskup, selamat datang di ruang tamu Back to BDM. Terima kasih Mas, senang sekali berada di sini. Ini kehormatan, biasanya saya berbicara dengan intelektual, dengan politisi, dengan aktivis LSM. Sekarang saya berbicara bagi sementara orang adalah tokoh moral. Bapak Uskup, saya tanya terlebih dahulu, menjadi imam itu memang cita-cita? Sulit menjawabnya langsung Mas. Karena kalau cita-cita itu menurut pemahaman saya sekarang, itu adalah harapan saya sendiri. Mhm, Cita-cita saya menjadi guru. mmm, Jadi itulah saya kejar cita-cita itu, sekolah di sekolah pendidikan guru, lalu saya menjadi guru, itu mmm, cita-cita. Sesudah sekian tahun saya menjadi imam, masih bisa saja sih dikatakan imamat itu cita-cita. Tetapi lama-kelamaan faham saya bergeser. mmm, Ini bukan cita-cita, tetapi jawaban saya terhadap panggilan Tuhan. mmm, Agak berbeda nuansanya. nuansanya berbeda. Jadi meskipun saya tidak merasa, tidak saya sadari, Tuhan itu memanggil saya. Dan saya menanggapi panggilan itu. Oke, itu setelah menjadi imam ya, pernah menjadi uskup agung di Semarang dan kemudian uskup agung di Jakarta. Kalau menjadi uskup, itu menjadi tujuan atau juga panggilan juga sebetulnya? Itu penunjukan, Mas. Saya Penunjukan oleh Paus ya? saya Oleh Vatikan? dulu pernah mempunyai dosen Mmm, waktu saya belajar di Roma. Mungkin pada waktu itu beliau agak sebel ya. mmm, Maksudnya, kok ada ya orang yang berharap untuk menjadi uskup? mmm, Lalu dia mengatakan, yang ingin menjadi uskup itu hanya orang bodoh. hanya orang bodoh? Karena begini, akhirnya memang memang harusnya begitu ya. Mmm, Karena jabatan di dalam gereja, entah itu imam, entah itu uskup,
apalagi kardinal kemudian itu bukan karier. Jadi saya memahaminya itu adalah, bagaimana, boleh dikatakan anugerah Anugerah. yang memang dipercayakan kepada seseorang, siapapun dia yang ditunjuk oleh paus menjadi uskup atau menjadi kardinal, untuk pelayanan yang lebih luas. Mmm. Jadi bukan jabatan yang dengan membawa kekuasaan tertentu, tetapi mungkin mungkin ya ini tafsiran saya, karena dinilai, dianggap dapat mengerjakan sesuatu yang dipercayakan kepada dia sebagai imam, lalu dengan pertimbangan-pertimbangan macam-macam, kemudian ditunjuk, dipilih oleh paus untuk menjadi uskup. Mmm. Saya kira seperti itu. Jadi kalau saya melihat, saya dulu tiba-tiba dipanggil untuk datang ke Kedutaan Besar Vatikan Vatikan. untuk Indonesia, dan sudah diberi surat, ini Anda ditunjuk sebagai uskup Keuskupan Agung Semarang. Mmm. Silahkan memikirkan, membaca baik-baik, tolong berdoa di kapel, Di Vatikan itu, di kedubes. Kedutaan Vatikan itu. Mmm. Sesudah itu saya keluar dari kapel itu, nah, Duta Besar Vatikan mengajak bicara dengan saya, menasehati dan sebagainya. Ini tugas yang dipercayakan kepada Anda oleh Paus. Dulu Anda kan berjanji taat kepada uskup. Ini bukan hanya uskup, ini Paus. Paus. Ya, itu kan artinya maksa, Mas. Tidak ada pilihan, harus Tidak ada diterima. pilihan. Memang kalau ada alasan yang kuat dan besar yang bisa diterima, itu memang bisa menolak. Mmm. Tetapi kalau sudah dinasihati seperti itu, dan kan mesti sudah diteliti ya, Mmm. artinya penyelidikan mengenai calon itu ketatnya bukan main. Kalau sudah diteliti, saya tidak bisa lain mengatakan, saya dalam disposisi untuk melayani gereja di dalam posisi apapun. Jawaban saya seperti Oke. itu. Itu menjadi uskup. Kalau menjadi kardinal, ini juga semacam anugerah juga sebetulnya? Saya kira iya, dalam arti ini, beda prosesnya, Mas. Ketika saya ditunjuk sebagai uskup, itu saya masih dipanggil Mmm. dari Jogja, dari Kendungan, menuju Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia. Masih dipanggil, ditanya, Mmm. "Ini ada surat, Anda menerima apa enggak?" Oke. Ketika ditunjuk sebagai kardinal itu enggak ada berita apa-apa untuk saya. Mmm. Saya kan dengarnya dari orang lain, Oh. bukan dari Paus, bukan dari Vatikan. Baru sesudah beberapa teman itu mengucapkan selamat kepada saya nggak ngerti diselamati apa. Oh. Lalu Mmm. Duta Besar Vatikan akhirnya telepon saya, "Anda ditunjuk sebagai kardinal." Mmm. Ya kayak gitu itu. Itu yang terjadi. Tapi kardinal itu kan punya hak pilih dan hak memilih untuk menjadi paus. Betul, betul. Asal usianya kurang dari 80 tahun. Jadi eligible untuk menjadi paus pada suatu saat, pada saatnya nanti? Atau cita-cita? Ada mungkin nggak sih orang bercita-cita menjadi paus gitu? Nggak tahu saya, Mas. Kalau saya tidak. Oke. Maka waktu saya berangkat ke Roma untuk konklav kemarin Mhm. itu, kan banyak yang bertanya, termasuk wartawan-wartawan ketika saya berjalan di Piazza San Pietro itu Mmm. masuk ke ruang pertemuan, "Kans Anda bagaimana?" Saya jawab mantap, 0.0. 0.0. Mereka tertawa. Heeh. Tapi kalau kalau boleh diungkap sedikit, pemilihan paus itu betul-betul demokratis, one man one vote gitu ya, Bapak Uskup ya? Oh iya, kalau itu ya. Oke. Jadi bahkan ada pertemuan pendahuluan. Jadi sejak Paus meninggal sampai dimakamkan itu kan ada masa bergabung 9 hari. Mmm. Itu setiap hari para kardinal mengadakan rapat. Mmm. Itu termasuk kardinal yang usianya sudah lebih dari 80 tahun. Jadi semua boleh bicara mengenai apa, mengenai gereja, mengenai dunia, mengenai paus yang diharapkan seperti apa. Itu omong, ada yang berbeda pendapat, ada yang tidak setuju dengan itu dan sebagainya. Demokrasinya di situ itu. Ketika masuk ke ruang konklav, sudah dengan segala macam catatan yang harus diikuti,
Ketika masuk ruang konklav, tidak ada orang yang boleh masuk kecuali para kardinal pemilih. Itu masuk pertama kali itu sudah harus mengucapkan sumpah. Mmm, Sumpahnya kira-kira katanya begini, "Saya hanya akan memilih orang yang dikehendaki Tuhan." mmm, Jelas ya, bukan dikehendaki oleh saya pemilih, mmm, tapi oleh Tuhan. Nah, itu, umum. Nah, ketika memberikan kartu suara, itu masing-masing sumpah lagi. Jadi menulis di kartu suara di bawah, maju ditunjukkan bahwa ini suara betul. Nah, sebelum memasukkan kotak suara ke kotak, kartu suara ke kotak suara, itu harus bersumpah lagi di depan lukisan Pengadilan Terakhir dari Michelangelo. mmm, Coba dibayangkan, sumpah di depan pengadilan terakhir. mmm. Ini kan ngeri ya. Isinya sama, Heeh. saya hanya akan memilih orang yang sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan, baru kartu suaranya dimasukkan. Itu kalau harus berhadapan dengan pengadilan terakhir mau apa coba? Sehingga ketika masuk ke ruang konklav, dibandingkan dengan ketika masih masa persiapan, itu bedanya bumi langit, Mas. Bumi langit. Jadi ketika di ruang persiapan yang aula besar itu, 9 hari, itu banyak gagasan, banyak debat bahkan. Ketika masuk ke ruang konklav, itu semua sudah tidak ada. Dan secara rohani, nah inilah yang sebagai orang beriman itu mengatakan ya, di situ terasa betul bagaimana Roh Kudus itu mempersatukan. Mmm. Tidak ada faksi-faksi lagi, semuanya berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah dirumuskan di dalam buku panduan. Kalau dibawa ke dunia yang awam itu, apakah ada semacam kampanye ya dari para calon dari kardinal untuk yang berkehendak menjadi paus gitu? Kalau kampanye dari yang bersangkutan biasanya tidak, Mas. Tidak? Jadi kampanye itu dilakukan oleh para pendukung. Kalau orang yang bersangkutan sejak saya tahu tidak ada. Tidak Nah ada? itu tadi, Heeh. ingin menjadi paus itu bodoh. Dan mungkin baik untuk sebagai ilustrasi ya. Heeh, Salah satu calon yang dikenal sangat kuat heeh, itu adalah Kardinal Parolin. mmm, Itu sekretaris negara Vatikan, mmm, orang kedua. mmm. Dia calon sangat kuat. Ketika diumumkan bahwa yang terpilih adalah Kardinal Prevost, itu wajahnya berseri-seri, Mas. Wajahnya Kardinal berseri. Parolin ini gembira karena tidak Tidak dipilih. terpilih. Ini kan rada aneh ya, kalau di sini kan tidak terpilih ke MK ya. Malah ke MK ya? Itu tidak terpilih gembira, Oke, karena merasa ini bukan karier, ini tanggung jawab yang sangat berat dan tidak bisa main-main. Jadi dibebaskan dari tanggung jawab itu, merasa lega. Tentu beliau sekarang masih menjadi sekretaris negara, mmm, pekerjaannya mungkin tidak berkurang, tetapi bahwa beban utama itu, posisi sebagai pimpinan Gereja Katolik seluruh dunia itu membebaskan beliau. Gembira sekali, mmm, bisa dilihat dari jauh, mmm, mmm. tersenyum-tersenyum, sebelumnya tegang bukan main itu, calon-calon kuat itu. Tapi biasanya yang banyak dijagokan media itu malah tidak terpilih sebagai paus ya Bapak Uskup ya? Nah, itu maka sering dikatakan masuk sebagai calon paus, keluar sebagai kardinal. Tapi pertimbangannya betul-betul seperti Paus Leo sekarang yang terpilih, nggak ada pertimbangan yang, geopolitik yang akan memengaruhi ke depan atau betul-betul ini menjadi pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan sebetulnya? Ya pasti yang namanya analisa sosial itu kan salah satu Mmm, salah satu yang harus ditempuh untuk menempatkan gereja nanti harus dipimpin oleh orang seperti apa, karena situasi dunia seperti ini. mmm, Jadi analisa itu ada, Mas, dilaksanakan dan bukan hanya di situ, tetapi dalam literatur-literatur semuanya disediakan untuk membaca tanda-tanda zaman, membaca situasi global, lalu mencita-citakan gereja macam apa yang akan bermakna di dalam situasi dunia seperti itu,
lalu pimpinan seperti apa yang dianggap cocok untuk situasi seperti itu. Oke. Pasti analisa sosial sangat dibutuhkan. Tidak cukup mendengarkan sabda Tuhan, suara Tuhan, nanti jangan-jangan suara lain yang didengar tanpa analisa Nama itu ya. analisa itu ya. Tapi kan Paus Leo kan mewakili apa, Amerika ini pertama kali Paus dari Amerika Serikat ya? Saya duga beliau itu mempunyai paspor 2, Mas. Oh, mmm. Dia kewarganegaraan Amerika, lahir sebagai orang Amerika, tetapi beliau menjadi uskup di Peru. Oh, Peru Selatan ya, oke. Jadi mungkin setengah-setengah lah, Iya iya iya. Amerika separuh, Amerika Latin separuh. Mmm. Mungkin itu kompromi ya, karena Paus Fransiskus kan dari Argentina, dari Argentina, Amerika oke. Latin. Bapak Uskup kan 50 tahun imamat pada 26 Januari nanti. Refleksi apa yang apa, bisa direfleksikan yang, setelah menjalani 50 tahun imamat dari Bapak Uskup ini, Maksudnya sebagai imam. sebagai imam? Iya. Saya merasa Mas begitu lama ya, 50 tahun itu, begitu lama. Sebentar juga tidak terasa sih. Tetapi saya yakin dan saya menghayati akhirnya menyimpulkan bahwa perjalanan imamat itu adalah perjalanan formasi. Formasi Mmm, pribadi sebagai imam. Dan itu saya rasakan dalam banyak hal. Antara lain, waktu saya ditabiskan menjadi imam, semboyan imamat saya kan kalau imam ditabiskan ada gambar kecil lalu ditulisi semboyan. Pasti Mas Budiman mmm, masih kenal dengan ketika Romo Indra iya ditabiskan kan ada kenang-kenangan iya, kecil lalu ada semboyannya. Semboyan yang saya ambil pada waktu itu, saya ingat betul, saya itu belum paham betul tentang imamat sebetulnya. Sesudah sekolah 7 tahun ya, mmm, dan sesudah belajar mengenai macam-macam selama itu. Maka saya rumuskan, saya ambil yang gampang saja. Rumusannya, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. mmm, Kalau pada waktu itu saya ditanya, "Ini maksudnya apa ini?" Saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi itulah semboyan saya karena ada kata Injil. Itulah tugas pewartaan yang utama kan. Lama-kelamaan ketika saya mulai belajar lebih pribadi, dulu kan kuliah diberikan harus ujian dan sebagainya. Ketika saya mulai belajar secara pribadi, merefleksikan bukan karena harus ujian dan sebagainya, saya sampai kepada kesimpulan bahwa menjadi imam di dalam gereja Katolik itu ada polanya, yaitu pola Yesus Kristus Sang Imam Agung. mmm, Nah, mau kemana lagi? Itu kan satu-satunya hanya pada waktu kuliah, itu tidak masuk di dalam bahan kuliah. bahan kuliah. Surat kepada orang Ibrani itu tidak dibicarakan, maka saya juga tidak tahu pada waktu itu. Nah, dari situ ada satu kalimat yang sangat bagus, imam yang berbelas kasih kepada sesama dan setia kepada Allah. Mmm, Ini bagi saya jauh lebih mudah dipahami daripada Injil yang menyelamatkan menyelamatkan. itu. Itu konsep yang susah. Tetapi kalau murah hati dan setia itu kan jauh lebih konkret ya, Mmm. bisa dibayangkan. Nah, itulah yang saya jalani, saya coba usahakan sepanjang perjalanan imamat saya sampai sekarang. Tapi di tengah jalan ketika saya dipilih menjadi uskup, ditunjuk sebagai uskup Semarang, itu kan harus membuat semboyan juga. Mmm, Nah, semboyan yang saya pilih pada waktu itu memang hasil studi saya, bukan studi terlalu akademis ya, tetapi studi dalam rangka membangun spiritualitas. Dan saya temukan kalimat yang sangat bagus bagi saya pribadi pada waktu itu, "Aku melayani Tuhan dengan segala rendah hati." dengan segala rendah hati. Itulah yang saya pilih sampai sekarang. Jadi formasi itu seperti itu. Jadi muncul dari studi menjadi penghayatan rohani, Mmm. dan dari perjumpaan-perjumpaan yang sangat mengesankan dengan pribadi-pribadi yang sangat mengesankan juga. Kalau boleh diceritakan Bapak Uskup, perjumpaan-perjumpaan dengan umat ya, saya lihat juga, di waktu ke Asmat ya, ke Agats bersama Monsinyur Murwito, itu kan juga membelah hutan
sungai-sungai di Papua. Ada nggak refleksi-refleksi realitas kehidupan di Papua atau di daerah lain yang sampai sekarang masih membekas di Bapak Uskup sebenarnya? Iya. Saya ambil contoh saja Mas, untuk ilustrasi ya. Pastoran, tempat Romo-Romo Keuskupan Agung Jakarta tinggal, Mmm, melayani, itu sangat sederhana. Sangat sederhana, seperti rumah di desa saya tahun mmm, 60-an. mmm, Disengaja seperti itu, tidak dibangun. Maksudnya apa? Maksudnya supaya tempat tinggal pastor dengan tempat tinggal umat itu tidak sangat jauh berbeda. Prinsipnya adalah solidaritas. mmm, Nah, solidaritas itu dalam bahasa iman Katolik mempunyai sumbernya pada solidaritas Allah dengan manusia. Di dalam gereja Katolik kan ada apa namanya? Ketika Yesus lahir itu kan dirumuskan dengan bahasa puisi, Ia yang adalah Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Sama dengan manusia, solidaritas itu. Jadi kalau saya mau, saya senang bahkan bukan hanya mau, dan mengutus Keuskupan Agung Jakarta mengutus imam-imam bekerja sekarang di Paroki Bomomani, mmm, itu adalah dalam rangka solidaritas itu. Solidaritasnya konkret, satu, mengutus imam-imam ke sana, karena Jakarta meskipun kekurangan imam, tetapi kalau dibandingkan dengan Keuskupan Timika, Mimika, di sini jauh jauh. lebih banyak imam yang dapat melayani daripada mereka. Itu solidaritas, mengirim imam. Dan sengaja tadi saya katakan rumahnya tidak dibangun baik-baik supaya solider dengan masyarakat di situ. Dan sebetulnya kalau saya membayangkan ya teman-teman imam yang dikirim ke sana itu mudah sekali bisa frustrasi, Mas. Mmm, Kalau tidak dengan pikiran itu ya. mmm, Karena cara hidup berbeda. imam-imam di Jakarta, umat yang dilayani oleh para imam itu sangat berbeda dibandingkan dengan situasi di sana. Kalau tidak sungguh-sungguh dengan semangat solidaritas, turun artinya, itu mudah sekali frustrasi, tidak kerasan, dan sebagainya. Tapi sampai sekarang tidak ada seorang pun imam-imam yang diutus ke sana yang pulang sebelum waktunya. Karena tidak betah dan tidak ada. Malah nggak pulang ya seperti Monsinyur Murwito itu ya? Wah, kalau itu tidak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Karena sebagai uskup di sana tidak boleh pulang Nggak dia boleh pulang. sebelum pensiun. Oke, Kalau imam kan diberi waktu mmm, 3 tahun, 3 tahun, mmm, 3 tahun. oke. Pengalaman imamat yang begitu panjang 50 tahun dan juga sudah berjumpa dengan berbagai umat dimanapun, eee, apa refleksi dari Bapak Uskup soal kondisi tanah air sekarang ini sebetulnya? Iya, waduh. Saya bisa sharing ini, Mas. Sebagai imam, hampir selama 25 tahun di Jogja, saya kan mengajar. Jadi wilayah pelayanan saya itu sangat terbatas, sangat sempit. Yaitu di ruang kelas, Mmm, mempersiapkan kuliah, kemudian mendampingi para calon imam, itu saja. Jadi wilayah saya itu sangat sempit, pikiran saya juga tidak seluas seperti yang sekarang ini. Moga-moga mmm, saya tidak sombong ya, iya, seluas iya, iya. seperti sekarang ini. Ketika saya masuk ke konferensi wali gereja Indonesia, saya mulai sadar bahwa ternyata dunia ini jauh lebih luas daripada pelayanan akademis saya. Yang sangat membuka pemikiran saya adalah peristiwa tahun 98. 98, oke. Ya, itu kan konferensi wali gereja Indonesia mengeluarkan surat gembala yang sangat keras. Mmm, Waktu itu dituduh memboikot pemilu. mmm, Tetapi yang rumusannya sangat keras adalah dari pengamatan analisa sosial lagi bagian pertama, lalu dikatakan dari semuanya itu kami mengambil kesimpulan
bahwa sudah terjadi kemerosotan moral Hmm, hampir di seluruh wilayah kehidupan. oke. Itu kan dahsyat sekali ya. 98 ya? 98 itu Oke. surat gembala Hmm, yang saya baca pertama hmm, sebagai uskup. Itu membuka mata saya, kok ada kemerosotan moral ya dari seluruh wilayah kehidupan manusia di Indonesia ini. Itu semacam syok gitu ya, kok begini ya? hmm. Lalu kemudian tahun 90, kemudian tahun 2000 ada surat gembala lagi. Tahun 98 kan memberikan harapan. Hmm. Lalu surat gembalanya tegak dalam pengharapan. Tegak artinya punya harapan besar. Ketika reformasi ternyata di tengah jalan tidak maju-maju, ada surat gembala lagi yang bunyinya teguh, bukan tegak, tapi Teguh. teguh dalam pengharapan. Situasi seperti apapun negara kita, Gereja Katolik mesti tetap menjadi pembawa pengharapan. Nah, itulah yang sangat mempengaruhi saya di dalam cara berpikir saya. Khususnya mengenai tugas-tugas pelayanan yang dibebankan atau dipercayakan kepada saya sebagai uskup, yang wilayah pelayanannya tak terbatas. Hmm. Wilayahnya ya. Kalau sebagai dosen kan ya mengajar, Mengajar. ya Hmm. belajar, membuat penelitian, menulis, sangat terbatas. Tetapi ketika masuk di lapangan yang belum pernah saya masuki, wilayah pelayanan yang luas itu, nota-nota pastoral atau surat-surat gembala itu sangat mempengaruhi cara berpikir saya. Hmm. Kalau 98 sudah mengeluarkan apa ya, surat gembala yang mengatakan bahwa terjadi kemerosotan moral di semua lini. Kalau sekarang direfleksikan sekarang pada tahun 2026, apakah itu juga sudah membaik dari sisi kemerosotan atau sama saja sebetulnya yang terjadi? Bentuknya berbeda, Mas, Hmm, tapi dasarnya kemerosotan moral rupanya sama. sama. Bentuknya berbeda, Iya, iya, iya. karena konteks 98 dan konteks sekarang itu sudah sangat berbeda. Tetapi sekali lagi kalau dicari akarnya dari mana ini, ya akarnya ya kesadaran moral Hmm, yang luntur atau yang hilang bahkan. oke. Bapak Uskup, kalau banyak orang yang mengamati ya, dalam beberapa homili yang disampaikan oleh Bapak Uskup, termasuk di homili Natal gitu kan, dan juga homili-homili sebelumnya, yang menyinggung juga soal korupsi, yang bukan hanya semata-mata penyimpangan Mhm. moral, keserakahan, tapi sebuah sebuah, skandal publik yang amat berat sebetulnya. Dari refleksi personal dari Bapak Uskup, apa sebetulnya? Ini korupsi 98 juga, rezim itu kemudian jatuh karena korupsi, tapi kok tidak ada, apa namanya, upaya-upaya untuk mengendalikan dan terus saja kemudian Ya, korupsi benar. bahkan cenderung untuk makin 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 brutal lah. Apa sebenarnya refleksi dari Bapak Uskup soal itu? Iya, sulit Mas ya dijawab. Kalau secara konseptual mungkin tidak sulit menyampaikannya. Hmm, Kalau dari saya saya menanggapi pertanyaan ini, tidak menjawab ya, iya, iya, menanggapi, iya. pada 2 tataran. Pertama pada tataran moral. Hmm, Pada tataran moral, eee, yang namanya korupsi itu dalam bahasa iman adalah buah dari keserakahan. keserakahan. Jadi keserakahan itu dulu namanya berhala. Hmm, Jadi berhala dan keserakahan itu mirip-mirip saja ya. Sekarang keserakahan itu bisa berarti kekuasaan, bisa wujudnya gengsi, bisa wujudnya uang, keserakahan. Dan dasarnya adalah manusia lupa hmm, akan jati dirinya. Lupa atau tidak pernah tahu, atau pernah pura-pura tahu. Maksud saya begini,
Saya senang menggunakan 3 kata ini untuk ilustrasi mengenai jati diri ya. Dalam bahasa Indonesia kita punya 3 kata yang akarnya mirip-mirip, sama ya, akarnya sama. Khalik, Halik. makhluk, akhlak. Manusia itu kan makhluk. Sebagai makhluk kalau dia sadar akan jati dirinya sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik, dia tidak bisa lain kecuali bersembah sujud kepada Sang Khalik itu. Nah, bersembah sujud itu istilahnya sekarang ya beribadah lah. Hmm. Tetapi selain ibadah formal, sebagai makhluk manusia juga harus berbakti kepada Sang Khalik. Nah, bakti itulah apapun bentuknya mesti dijalankan dengan akhlak mulia. Nah, kalau di dalam keyakinan iman Katolik, itu kan kesadaran diri sebagai makhluk, itu kan sudah rusak sejak awal. Hmm. Yang namanya dosa pertama. Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena mereka itu ingin menjadi seperti Allah. Godaannya seperti itu. Nah, kalau menjadi seperti Allah dalam kasih itu ya baik-baik saja ya. Tetapi menjadi seperti Allah yang diminta kekuasaannya. Nah, kekuasaan inilah yang akhirnya menjatuhkan manusia pertama. Dan dengan kekuasaannya itu, kesadaran dirinya sebagai makhluk dan konsekuensinya hidup dengan akhlak mulia itu luntur, hilang, atau tidak pernah dipahami Hmm. sebetulnya. Itu dari tataran moral. Kalau dari tataran praktek, nah kehidupan sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai negara itu kan ada tata kelolanya. Hmm. Maka pertanyaannya adalah apakah tata kelola yang sudah baku, misalnya pilar-pilar demokrasi, eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pilar yang keempat adalah pers, itu berjalan baik apa tidak? Ini soal tata kelola. Lah kalau tata kelolanya tidak baik, ya dengan sendirinya, misalnya tidak ada kontrol, Hmm. atau lembaga kontrol tidak menjalankan fungsinya, ya tentu saja yang namanya keserakahan itu merajalela kemana-mana dalam segala macam bentuknya. Hmm. Apalagi kalau pilar-pilar demokrasi yang sebetulnya mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksana itu berselingkuh, Hmm. akhirnya bisa terjadi segala macam hal yang merusak Hmm. kehidupan bersama itu. Itu dari segi praktis. Hmm. Jadi saya melihatnya dari segi akarnya, memang orang tidak memperhatikan akhlak mulia lagi, menyembah berhala dan uang, bisa gengsi, bisa kekuasaan. Dan salah satu masalah yang penting untuk ditangani adalah tata kelola negara ini Hmm. atau masyarakat manapun. Oke. Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman empirik ya, kelihatannya orang melakukan korupsi juga tetap bisa ketawa-ketawa gitu. Hmm. Bahkan korupsi sekarang juga melibatkan ayah dan anaknya gitu. Keluarga sama-sama korupsi dan tidak ada perasaan yang bersalah gitu. Hmm. Ya. Bahkan dalam sidang-sidang pengadilan kan tidak pernah ada orang yang mengakui salah ketika melakukan korupsi. Nah, refleksi ini gimana nih? Refleksi iman ke orang korupsi pun ya ketawa-ketawa, Ya. masih bisa melambaikan tangan dan nggak ada perasaan bersalah sebetulnya. Iya. Kemungkinannya bisa macam-macam, Mas ya. Hmm. Yang pertama, yang paling jelas, manusia kan punya hati nurani. Hmm. Itu suara batin yang seringkali disamakan dengan suara Tuhan. Nah, kalau suara hatinya itu mati, tidak ada lagi suara Tuhan yang Hmm. bisa menjelaskan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Hmm. Kemungkinan pertama hati nuraninya sudah mati, Hmm. kalau pernah punya. Hmm. Kalau pernah punya. Hmm. Itu kan juga soal pendidikan ya, Iya, Mas. iya, iya. Yang kedua, nah ini,
Saya sering mendapat pertanyaan dari umat, Mas. Persis seperti tadi, mirip-mirip lah. Mmm, Pertanyaannya begini, Romo, Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang beragama, beragama. bangsa yang religius. Mmm, Ibadat-ibadat meriah, bahkan liburan pemerintah, liburan nasional untuk hari-hari besar agama istimewa. Tetapi korupsinya kok juga mmm, kemana-mana. Tidak mudah kan dijawab, mmm, kecuali jawaban pertama tadi. Saya biasanya menjawab begini, pasti ini masih terus dapat didiskusikan. Saya membedakan antara agama dan iman. Agama itu kan lembaga ya, lembaga sosial lah, mudahnya begitu. Lembaga sosial yang namanya agama itu sangat mudah mmm, diinstrumentalisasi. Artinya, agama bisa dimanipulasi untuk alat. Alat kekuasaan, alat kampanye, alat membunuh orang, dan sebagainya. Itu agama. Iman itu tidak bisa diperalat. mmm, Karena iman itu adalah relasi pribadi saya dengan Tuhan. Tuhan. Maka tergantung akhirnya kita itu beriman kepada Allah yang gambarannya seperti apa. Mmm, Kalau di dalam gereja Katolik kan, di dalam kitab suci kan Allah itu kasih. Atau kalau kita ambil yang biasa di dalam masyarakat kita yang plural ini, Allah itu Maha Rahim dan Maha Penyayang. Al-Rahman, Al-Rahim. Kalau berhadapan dengan Allah yang Maha Rahim, dan saya mengalami kehadiran Allah yang Maha Rahim dan Allah yang adalah kasih, apa tega saya berbuat bertingkah laku tanpa moral? mmm, Jadi orang merasa, moga-moga kalau saya salah saya senang, Mas. Banyak orang merasa cukup beragama sebagai identitas. Yang dipegang adalah hal-hal yang sangat lahiriah, tetapi batinnya sebetulnya tidak sampai kepada pengalaman itu. Dia menyebut dengan mulutnya, Allah adalah kasih dan sebagainya. Doanya mungkin panjang-panjang, seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam kitab suci. ah, Tetapi yang namanya Allah yang adalah kasih itu tidak pernah menyentuh hatinya. mmm, Ketika orang membiarkan Allah yang dia imani menyentuh hatinya, dengan sendirinya dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bagus untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena tadi makhluk itu hakikatnya adalah sembah sujud kepada Allah. mmm. Berbakti kepadanya dengan akhlak mulia. Kalau dia sadar bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta. Moga-moga Iya, oke. Tapi gini, Bapak Uskup, di mana posisi agama ya, atau kalau dalam konteks, Katolik, posisi gereja ya, menghadapi maraknya korupsi? Bahkan korupsi sekarang bukan hanya tadi saya katakan kan, Bekasi, ayah, anak sama-sama korupsi. Di beberapa tempat suami, istri sama-sama korupsi. Nah, posisi agama untuk ikut mencegah atau ikut, apa ya, berperan untuk mengatasi maraknya korupsi sebenarnya di mana posisi ini sebenarnya? Agama sebagai institusi sosial seharusnya berpegang pada rumusan 3 kata tadi, Mmm, akhlak mulia. Seharusnya di situ. Tetapi karena agama itu terdiri dari orang-orang, anggotanya lembaga agama itu adalah orang-orang tertentu yang tadi bisa mempunyai hati nurani yang baik, ada yang tidak baik. Nah, agama bisa dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, bahkan mmm, untuk legitimasi kekerasan kan. mmm, Ada sekelompok orang beragama yang membenarkan kebencian,
membenarkan dendam, bahkan kekerasan yang berkedok agama. Mmm, Bagi saya sebetulnya kalau orang sungguh beriman tidak hanya beragama, konsekuensinya itu Mas, hidupnya dibangun dengan akhlak mulia atau diwujudkan dengan akhlak mulia itu, anti kekerasan, anti korupsi, anti perusakan alam dan sebagainya. Tapi itu kan tidak mudah, mmm, karena agama seringkali tidak merasuk di dalam batin. Itu terjadi di dalam agama manapun, Mas, ya. iya, mmm, Termasuk gereja Katolik sama, mmm, orang Katolik ya. mmm, oke. Satu isu lagi yang juga pernah diangkat oleh Bapak Uskup dalam khotbah Natal atau jumpa pers pada saat Natal adalah kehancuran lingkungan hidup, Iya. ya. Mengacu kepada bencana di Sumatera yang, sangat luar biasa dampaknya dan pada saat itu juga, Bapak Uskup mengatakan ini juga akibat dari keserakan sebenarnya, keserakan dari orang-orang yang sudah, super kaya dan yang dirugikan adalah kelompok-kelompok papa, kelompok-kelompok miskin gitu. Ini apa yang refleksi yang sebenarnya terjadi? Apakah memang betul-betul karena keserakan itu untuk menghancurkan lingkungan atau bagaimana sebetulnya? Kita bisa memandangnya dalam lingkup global ya, Mas, Mmm, ya. Kan kita kenal istilah negara-negara ad kaya mmm, dan negara-negara miskin. Kita kenal istilah itu ya. Saya bukan analis iya iya, apa-apa ya, Mas, saya mmm, hanya pembaca mmm, berita harian itu. mmm, Coba dibayangkan standar hidup negara-negara kaya itu seperti apa. Kalau mereka hanya kaya, tidak apa-apa. Tetapi seringkali kaya itu berkaitan dengan kekuasaan. Dan dengan kekuasaan dia bisa membuat suatu peraturan yang semakin menguntungkan orang kaya mmm, dan kemudian sangat merugikan atau tidak menguntungkanlah, tidak menyejahterakan yang miskin. Saya pernah membaca satu buku yang berkaitan dengan industri kecantikan. mmm, Saya tidak persis lupa angkanya, tetapi riset untuk obat-obat kecantikan itu kalau dibandingkan dengan riset untuk penyakit malaria, mmm, itu jomplang, Mas. jomblang? Mmm, Karena apa? Karena malaria itu kan tidak diderita oleh orang negara-negara yang kaya ya, tapi hanya untuk orang-orang miskin yang masih terpapar dengan penyakit seperti itu. Sementara kalau memproduksi obat-obat seperti itu, membuat penelitian seperti itu kan untungnya tidak banyak. Obat malaria kan mmm, tidak mahal, tapi yang namanya obat mmm, kecantikan, alat-alat kecantikan itu kan sangat mendatangkan, katakanlah uang uang besar. lebih besar, Nah, kalau orang yang kaya, punya kuasa, menentukan polisi seperti ini, itu apa tidak bisa disebut serakah? mmm, Kenapa tidak membuat penelitian-penelitian untuk penyakit-penyakit yang paling banyak diderita oleh negara-negara yang disebut miskin? Itu ada data, mmm, ada data. Kemudian kalau kita melihat situasi yang lain, kita ambil saja analisa, moga-moga tidak membuat tidak nyaman ya. mmm, Saya pernah membaca satu artikel juga dengan judul "Analisa Secangkir Kopi". Yang bercocok tanam kopi itu kan petani-petani petani-petani, kopi. mmm, Kemudian di-pool, di-upgrade atau apa, dimasukkan ke kafe dengan merek yang hebat, dijual di situ. mmm, Ambil saja satu cangkir itu 100% harganya ya, terserah 40.000-70.000 kah apa. Yang dari sekian banyak ini, mmm, yang diterima oleh petani, petani kopi, itu hanya 7%.
Itu penelitian Hmm. internasional. Hmm. Padahal siapa yang punya risiko paling Besar. besar Hmm. di dalam rantai ini? Itu semua kan ketidakadilan ya Hmm. sebenarnya ya. Jadi kalau proses-proses seperti itu menjadi suatu sistem, itu mengerikan. Hmm. Tidak pernah negara-negara miskin akan dibiarkan maju, tidak dibiarkan maju. Karena memang dibiarkan begitu supaya tetap bisa dihisap oleh yang kaya-kaya itu. Ini kan mengerikan sekali Hmm. kalau ada analisa seperti itu. Tentu harus dengan data yang lebih lengkap ya. Saya baca, ingat kesimpulannya, oh jadinya begitu ya. Jadi sistem ekonominya memang dipertahankan ya untuk terjadi eksploitasi kelompok-kelompok papa oleh kelompok-kelompok yang lebih, kaya sebenarnya? Saya duga iya, Hmm. saya duga loh Iya. ya. Apalagi kalau kita omong tentang industri senjata Mas ya. Hmm. Kenapa ada perang di mana-mana? Ya dibuatlah perang itu Hmm. supaya Bisa senjatanya dipakai. laku. Hmm. Ketika ada sistem ekonomi yang timpang sebetulnya, apakah kemudian gereja tidak juga bisa menawarkan sebuah, alternatif policy untuk mengatasi ketimpangan, ekonomi global yang terjadi, Bapak Uskup? Kekuatan ekonomi global itu seperti truk tronton Hmm. yang turun di jalan turunan, tidak punya rem, Rem. mengerikan sekali. Dia bisa nabrak kemana-mana, yang menghalangi dia tabrak aja hancur. Hmm. Sebetulnya ada inisiatif-inisiatif kecil, Mas ya. Paus Fransiskus itu hampir setiap tahun mengundang ekonom-ekonom muda Hmm. untuk menciptakan sistem ekonomi alternatif. Bukan ekonomi global yang meminggirkan, yang kuat kalau persaingan bebas pasti akan menang terhadap yang lemah. Coba bayangkan kalau Real Madrid Hmm. atau Barcelona Hmm. kuat ditandingkan dengan satu persatuan sepak bola kecamatan mana gitu Hmm. ya. Hmm. Itu siapa yang kira-kira akan menang? Dilindas begitu saja kan? Heeh. Nah itulah Hmm. gambaran dari mungkin diekstrimkan ya dari sistem yang berjalan sampai sekarang ini. Hmm. Ada satu inisiatif yang dimulai oleh seorang guru TK, Mas, di Italia. Hmm. Namanya Chiara Lubich. Chiara Lubich ini mendirikan satu komunitas yang juga ada di Indonesia, namanya Focolarini. Fokus dari kata fuoco, api. Harapannya menjadi api bagi kehidupan perkembangan dunia. Pada suatu hari, Chiara Lubich yang sudah senior sekarang sudah meninggal, itu pergi ke Brasil tahun 91. Di kota dia melihat pencakar-pencakar langit itu, mengagumkan. Tapi dia juga melihat yang di belakang pencakar langit itu ternyata Hmm. kampung-kampung Kumuh. kumuh yang memang bedanya antara langit dan bumi. Dia hanya mengatakan begini kepada orang-orang rombongan, ya orang-orang yang ikut dalam rombongannya. Mungkinkah kita, komunitas itu, menciptakan suatu sistem ekonomi yang menyejahterakan semua? Mulailah pengikut-pengikutnya itu berpikir, lahirlah satu konsep yang namanya economy of sharing, Hmm. economy of communion. Hmm. Itu tidak ada di dalam handbook Ekonomi, ilmu ilmu. kuliah-kuliah Hmm. ekonomi apapun. Tentu berbelit-belit untuk menjelaskannya. Pernah ada disertasi 3 di Filipina mengenai sistem ekonomi ini. Tetapi sederhananya begini, ketika satu perusahaan, sekarang yang ikut itu sekitar 300 sekian perusahaannya, ikut aliran ini, Hmm. di dalam gereja Katolik tentu. Kalau satu perusahaan untung, untungnya itu dibagi 3, Hmm. langsung dibagi 3. Sepertiga langsung diberikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Sepertiga yang lain digunakan untuk edukasi. Hmm.
supaya semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mempunyai watak seperti itu, menjalankan kalaupun tidak mempunyai, perusahaan, tetapi bertumbuh di dalam kesadaran untuk berbagi, untuk bersekutu, kehidupan bersama. Hanya sepertiga yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Itu orang gila, Mas. Mmm, Tidak punya ilmu ekonomi, hanya karena ibanya iba. melihat jurang yang begitu dalam, hanya berbicara, orang lain memikirkan, jadilah economy of sharing, economy of communion itu. Paling banyak di Filipina, Di Filipina. paling banyak. Mmm. Tapi kondisi ekonomi global dengan kondisi ekonomi di Indonesia kan sebenarnya sama saja kan? Sama, Gap yang sangat luar ya, biasa gitu. ya. Apakah konsep economic sharing itu juga bisa diimplementasikan di Indonesia sebetulnya? Nah, itulah. Pernah ada satu pengusaha kecil di Salatiga, Hmm, ketika saya bercerita sekian tahun yang lalu ya, mengusahakan itu, mencoba, mmm, berjuang, tapi gagal, gagal. gagal. Mmm, Karena yang namanya economy of sharing itu tidak bisa satu perusahaan sendiri, oke. tapi itu menjadi suatu, katakanlah suatu, yaitu communion ya, Community. suatu persekutuan yang terdiri dari sekian banyak perusahaan, sehingga yang satu membantu mendukung yang lain. Tidak sederhana, saya punya bukunya itu. Iya, oke. Satu hal kembali ke soal lingkungan tadi, ada juga, Paus Fransiskus kayak pernah mengeluarkan ensiklik soal Laudato Si, udah Hmm, cukup lama. Oh, itu kan juga kesadaran agar orang juga, apa ya, menghormati bumi, menghormati lingkungan, karena apapun oleh orang itu, bumi menyediakan semuanya sejauh Anda tidak serakah, betul. kira-kira begitu. Itu implementasi dari Laudato Si dari Paus Fransiskus gimana sebetulnya Bapak Uskup? Iya. Mungkin baik kalau kita ingat sebentar ya, sebetulnya Paus Fransiskus itu mengatakan apa saja Mmm, di dalam ensiklik Laudato Si itu. Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang bisa ditarik ya, disimpulkan kecil-kecil. Sangat kaya karena kalau kita membaca buku itu halamannya iya 184 tebal, Mas, tebal. Tetapi kira-kira begini, yang pertama, Paus berbicara mengenai integral ekologi. mmm, Jadi bukan hanya ekologi alam, tetapi juga semuanya, ekologi manusia. Nah, wujudnya apa kalau ekologi alam dan atau dasarnya apa, inspirasi imannya apa, kalau ekologi alam, ekologi integral itu mau sungguh-sungguh diwujud nyatakan. Dasarnya tentu kalau saya bicara dari segi dari sudut agama Katolik adalah inspirasi iman. mmm, Bahwa di dalam keyakinan iman, manusia yang hidup, umat manusia yang harmonis hidupnya, itu ditentukan oleh relasi. Relasi manusia dengan Allah, jelas yaitu landasannya. Relasi dengan sesama, relasi dengan alam, dan jangan lupa relasi dengan dirinya sendiri. Karena ada orang yang tidak kenal dirinya sendiri kan, lalu aneh-aneh itu mmm, munculnya. Itulah yang disebut, ekologi integral. integral, Nah, kalau itu prinsipnya diterima, Paus mengatakan, lalu kita mesti berdiskusi, berdialog untuk membentuk itu, membangun dunia seperti apa yang kita cita-citakan ke depan. Ekologi integral. Yang kedua, meskipun konsepnya itu begitu bagus, tetapi kembali lagi inspirasi iman, manusia itu lemah. Manusia itu fana. mmm, Jadi akar masalah ekologi, termasuk ekologi lingkungan hidup, itu adalah tidak adanya kesadaran, atau entah bagaimana ya, bahwa bumi ini adalah rumah kita kita bersama, bersama. Tidak ada kesadaran itu.
kembali lagi ilustrasinya saya kira sangat mudah ya. Ada negara yang sangat kaya raya, ada negara yang sangat miskin. Karena apa? Tidak ada kesadaran bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama, sehingga tidak ada semangat solidaritas antara negara kaya, negara yang miskin. Itu sama dengan pribadi-pribadi, itu negara negara miskin. Ada pribadi kaya raya, ada pribadi yang miskin. Tidak ada solidaritas. Itulah yang namanya kita sebut dosa asal. Nah, dosa asal itu sekarang kita bentuknya bisa bermacam-macam. Dosa asal, lalu dosa-dosa konkret. Jadi misalnya konsep yang terlalu kuat di dalam filsafat atau di dalam teologi yang antroposentris. Sentrisme. Hanya itu, manusia, maaf, semuanya adalah untuk manusia, untuk. Jadi semuanya bisa dirampas untuk Manusia. kepentingan manusia. Itu saja. Sehingga yang lain-lain tadi, manusia itu berartinya dirampas oleh manusia itu orang yang punya kuasa dan sebagainya. Orang lain tidak dipikirkan, alam tidak dipikirkan, Allah dikesampingkan. Itu yang kedua, kelemahan. Kita itu lemah, mempunyai dosa-dosa seperti itu. Yang ketiga, nah itu baru ekologi lingkungan. Beliau berbicara mengenai bumi yang berteriak, bumi yang menangis. Saya kira bentuknya sangat jelas ya, karena kalau anak, misalnya seorang anak itu dipukuli terus, atau dibully terus, dia akan menangis, dia akan marah atau dia akan hancur. Sama alam. Dieksploitasi terlalu banyak, menangislah alam itu. Dan tangisannya itu disebabkan oleh luka-luka bumi. Air yang semestinya menjadi hak hidup semua orang, sekarang air harus beli. Udara, polusi udara, tanah, air, macam-macam. Itu semuanya rusak. Sehingga manusia ya terluka karena luka-luka bumi ini. Itu yang ketiga. Iya. Dan sebetulnya luka diri juga, iya Mas ya, melukai diri sendiri juga. Paus itu menggunakan lambang yang bagus. Mengapa gurun pasir di dunia ini semakin luas? Pohon ditebang, hutan dibabat, dan sebagainya jadi padang pasir. Beliau mengatakan, menegaskan di dalam Laudato Si itu, karena gurun dalam batin kita juga semakin luas dan semakin kering. Itu artinya tidak punya hati nurani lagi. Tuhan tidak diberikan tempat di dalam batinnya. Dan yang terakhir adalah pertobatan ekologis. Ini menjadi konkret sekali. Menjadi sangat konkret. Wujudnya misalnya ketika Paus mengatakan membuang sampah, membuang makanan, itu sama dengan merampas hak orang miskin. Beliau berbicara mengenai sangat konkret ya, pembabatan hutan misalnya, konkret sekali. Lalu bicara lagi mengenai transportasi udara. Itu sangat menarik Mas, kalau saya naik kereta api. Sangat menarik. Kemarin saya naik kereta api lagi kok saya tidak ada itu angka itu. Saya tanyakan, sedang diteliti lagi Romo, karena sudah tidak cocok angkanya. Tapi akan ada lagi. Ya, sementara di Keuskupan Agung Jakarta, ya mengikuti Paus Fransiskus Mas. Melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana, tetapi bisa dilakukan. Kalau kita berpikir mengenai hal-hal yang besar pada tata pemerintahan, kita tidak bisa berbuat apa-apa di situ.
Karena yang seharusnya bertanggung jawab untuk membuat policy mengenai keutuhan lingkungan hidup, itu rupa-rupanya tidak bisa dipengaruhi oleh usul-usul yang yang apa ya, yang Yang kritis dan kritis. sebagainya. Mmm, Iya. oke oke. Eee, Bapak Uskup, ada juga satu hal kita berpindah tema ya dari Laudato Si, kemudian ketika Bapak Uskup bersama dengan tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan awal tahun ya soal evaluasi 2025 dan kemudian menuju 2026 dan pada waktu itu Bapak Uskup, eee, memberikan penegasan atau penjelasan lebih jauh soal sebetulnya pemimpin dan penguasa yang menurut Bapak Uskup sedikit berbeda. Apa latar belakang sehingga pesan itu harus disampaikan kepada publik sebetulnya? Ya, bisa menjadi pembicaraan umum kan, Mas. Hanya saya itu berkata begitu karena tempat kemarin Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesannya, itu adalah di Geraha Pemuda, Mmm, di kompleks katedral. Itu kan dulu sidang pertama dari Kongres Pemuda kedua tahun 28 itu kan di situ. oke. Dan di pojok lantai pertama itu ada di ditunjukkan fondasi dari gedung yang dulu dipakai untuk Kongres Pemuda kedua, sidang yang pertama. Waktu itu sebetulnya saya memberi istilah lain karena Mas BK Mmm, yang memimpin, yang mengarahkan pertemuan itu, menunjuk itu, mmm, apa, peninggalan itu dengan kata reruntuhan. reruntuhan, Itu kan kata yang menurut saya tidak bagus kurang ya, pas, maka saya mengatakan, "Mas, itu bukan reruntuhan, itu fondasi." mmm, Nah, saya mempunyai ide dari situ. Tempat ini dulu dipakai oleh orang-orang muda dari segala macam latar belakang untuk berkumpul dan kemudian Kongres Pemuda kedua itu bermuara pada Sumpah Pemuda. Saya membayangkan orang-orang muda yang datang di dalam sidang itu, Yong Yava, Yong Sumatera, Yong mana lagi, itu kan meninggalkan identitasnya. Meninggalkan identitasnya, kepentingan-kepentingan pribadi pribadi, dan golongan, kelompoknya, dan menyatakan bahwa kita itu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Meskipun rumusan ini tidak mmm, persis. Nah, untuk dapat mengambil keputusan seperti itu, pasti mereka mempunyai standar moral pribadi yang sangat hebat, mempunyai integritas pribadi yang sangat kuat. Dan kemudian sejak Sumpah Pemuda, itu kan 17 tahun kemudian, kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya 17 tahun, proses yang sangat pendek dalam perbandingan dengan yang sebelumnya. Kalau dalam waktu 17 tahun negara Republik Indonesia bisa diproklamasikan diproklamasikan, kemerdekaannya, itu pasti orang-orang yang ada di situ itu sungguh-sungguh dedikasi tinggi, berintegritas, dan bermoral tangguh. Nah, saya berharap, nah ini berharap, moga-moga lahir juga sekarang ini bukan hanya para pemimpin-pemimpin yang mempunyai moralitas tinggi dan mmm, integritas kuat, bukan hanya penguasa-penguasa yang seringkali menggunakan segala macam cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Itu kan barang lumrah, Mas. mmm, Itu kan pengetahuan umum ya. mmm. Hanya menjadi agak 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 apa, agak agak asing di tengah situasi yang sebenarnya umum ya? Saya hanya latar belakang saya sederhana sekali, Mas. Ada kata-kata dari siapa ya, Lord Acton kalau Lord nggak Acton, salah ya, ya power tend to corrupt, "An absolute power power up, corrupt corrupt." absolutely. Nah, Mmm, jelas kan? mmm, Kalau pemimpin nggak seperti itu. Pemimpin itu mempunyai, peran untuk memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan
menginspirasi, menjadi teladan, itu semua bagus. Hmm. Meskipun dari kata kepemimpinan, ada macam-macam kepemimpinan itu. Tapi yang saya maksudkan misalnya ya kita kenal yang namanya kepemimpinan transaksional. Itu pasti bukan pemimpin yang saya bayangkan. Ada yang namanya pemimpin konformatif. Hmm. Jadi dia sudah punya ide, maka dia menggunakan segala macam cara supaya yang dia Idenya setuju. pimpin Hmm. itu setuju dengan dia, entah dengan uang, entah Hmm. dengan segala macam. Nah, yang ketiga itulah yang saya maksudkan, kepemimpinan transformatif. Jadi pemimpin berkembang bersama-sama dengan yang dipimpin. Jadi bukan pemimpin yang merasa dirinya paling hebat sehingga yang lain ikut membebek saya, Hmm. tapi sadar bahwa dia dengan yang dipimpin itu adalah satu komunitas yang mesti berjalan bersama-sama. Pasti pemimpin mempunyai kualitas yang biasanya dan harapannya lebih daripada yang lain, Hmm. tapi dia tidak akan memaksakan kemauannya. Hmm. Sementara penguasa kan jelas sekali dari yang penjenengan ucapkan Hmm. tadi, power, kuasa, tends to corrupt. Hmm. Absolute power, corrupt Absolutely. absolutely. Itulah yang terjadi. Oke. Ada satu ungkapan dari Bapak Uskup juga soal ajrih dan asih. Seorang pemimpin harusnya apa, mencakup dua aspek itu sebetulnya. Itu sebetulnya yang paling penting adalah sikap orang yang dipimpin kepada pemimpin. Segan, oke. Jadi kalau saya mempunyai pemimpin, karena keteladanan beliau, karena contoh-contoh, karena kata-kata yang bijak, keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama, saya merasa segan, hormat. Itu yang namanya di dalam bahasa Jawa ajrih asih. Hmm. Takut, tetapi bukan takut yang waktu itu saya katakan kan takut seperti tikus dikejar Hmm. kucing, bukan Hmm. itu. Tapi asih ya, Hmm. saya hormat, saya segan, saya tidak berani melakukan apapun karena Hmm. melawan dia, karena kalau Ya. saya melawan dia, saya pasti yang salah. Hmm. Berbeda dengan penguasa, asihnya tidak ada. Hmm. Dari peserta pengikut itu hanya ajrih saja, hanya yang takut Hanya saja. takut saja. Nah, Hmm. memang ditakut-takuti terus. Hmm. Kalau begini kamu saya pecat, kalau begini kamu, itu Hmm. pemimpin kayak begitu, yang dipimpin tidak bersikap ajrih asih, tapi Hmm. hanya takut Takut. saja. Apakah sekarang ada dari apa ya, dari penekanan soal pemimpin dan penguasa kalau menurut Bapak Uskup, apakah memang ada gejala bahwa sekarang yang lebih dominan adalah penguasa bukan pemimpin sebetulnya? Rubah-rubahnya iya, Mas. Rupa-rupanya Hanya iya? saya sebagai orang Katolik harus mengatakan begini, Mas. Hmm. Kita masih kenal Paus Fransiskus ya. Hmm. Bulan September 2024 beliau datang ke sini. Hmm. 1 tahun sesudah beliau dipilih sebagai Paus, tahun 2014, ada penelitian oleh majalah Fortune, Hmm. majalah internasional. Ditelitilah 50 pemimpin dunia. 50. Hasilnya apa? Menurut penelitian itu, Paus Fransiskus disebut the greatest leader The greatest leader. di antara 50 Hmm. itu. Saya baca yang nomor 2 siapa? Yang nomor 2 adalah Angela Merkel, Hmm. Jerman. Hmm. Jerman. Ya, Paus itu punya kuasa apa? Hmm. Tidak punya kuasa kan? Tetapi kenapa dia disebut oleh penelitian itu sebagai the greatest leader dari antara 50 ada pemimpin negara, Hmm. perdana menteri, perusahaan, segala macam. Kenapa? Bukan karena kekuasaannya, tetapi karena keteladanan dan keberpihakannya Hmm. yang jelas. Kenapa yang dia katakan, dia lakukan. Hmm. Itu pemimpin. Dan kemudian ada seorang penulis, bukan Katolik, menulis buku yang judulnya Lead with Humility.
12 tema kepemimpinan Paus yang dilihat dari segi manajemen. Nah, Paus pasti memimpin itu tidak belajar manajemen, tetapi seorang ahli, apa namanya, anak penasihat ya, dalam bidang manajemen, itu membaca langkah-langkah Paus Fransiskus yang kecil-kecil itu, merumuskannya kepemimpinannya begini, yang dia ucapkan begini, dari segi manajemen ini artinya begini. Itu menarik sekali. Mmm, Jadi pemimpin yang seperti itu yang sebetulnya sangat dirindukan. Dan itu jelas ketika Paus datang ke sini kan kita melihat sendiri bagaimana beliau sungguh dihargai, tidak iya, ditakuti. Dan dia juga tidak takut kepada siapapun mmm, karena dia kemana-mana mmm, mewartakan perdamaian. Masa mmm, mewartakan perdamaian ditakuti, ancaman. mobilnya pakai mobil lapis baja kan ya enggak lucu kan. Bapak Uskup, jadi, apa sekarang yang menjadi kegelisahan Bapak Uskup soal kondisi negeri ini sebenarnya? Nah, itu pasti membutuhkan analisa Mas ya, Mmm, yang sering ditulis oleh Mas Budiman sendiri, banyak ditulis oleh Mas Sukidi dan mmm, sebagainya itu. Saya tidak pada posisi itu Mas. mmm, Saya kira-kira tahu masalahnya apa, tetapi tidak punya data. mmm, Saya berpegang pada yang tadi pada awal saya mmm, katakan. Dalam keadaan seperti apapun, sulit apapun, sekompleks apapun, gereja yakin bahwa salah satu tugasnya yang amat sangat penting untuk diwujudkan sekarang adalah untuk membawa pengharapan. mmm, Banyak orang yang dalam keadaan seperti ini merasa kecil hati dan tidak sedikit yang kehilangan pengharapan lalu bunuh diri. mmm, Jadi dalam situasi seperti itu, sesulit apapun dan sesederhana apapun, sesuai dengan tema dari tahun suci yang baru saja berakhir, menjadi peziarah pengharapan, menjadi penabur pengharapan. Dalam hal-hal yang sangat sederhana. oke. Kalau saya boleh tahu Bapak Uskup, ketika Indonesia berusia 100 tahun pada 17 Agustus 2045, Bapak Uskup punya bayangan nggak, Indonesia 100 tahun itu akan menjadi seperti apa? Apakah tadi ketika 98, surat Gembala KWI mengidentifikasi ada kerusakan moral di segala lini gitu, lalu kemudian, sekarang pun situasinya tidak banyak berubah, ketika Indonesia berusia 100 tahun, republik ini berusia 100 tahun, Bapak Uskup bisa nggak menggambarkan dream dari Bapak Uskup seorang pemuka agama soal bagaimana kira-kira impian atau harapan ketika bangsa ini berusia 100 tahun? Iya. Tidak mudah Mas membayangkan. Sekarang kan juga orang mempleset-plesetkan istilah itu ya. Hanya sedih saya saja kalau orang Iya. mulai itu kan menunjukkan apa, sikap yang sebetulnya tidak punya harapan gitu kan. Iya. Saya ingin menyampaikan pandangan saya. Kalau Indonesia masih terus seperti dulu, presiden ganti presiden, angkatan ganti angkatan, masih terus seperti ini, saya sungguh-sungguh kecil hati, Mas, Kecil hati. kecil hati. Oke. Karena apa? Saya pernah mengikuti satu pertemuan para ekonom dan salah satu penceramah itu mengatakan begini, seandainya Indonesia sejak tahun 70-an, waktu itu booming minyak ya, sejak tahun Mmm, 70-an kan yang namanya Pertamina itu iya, kan wah hebat. Seandainya sejak saat itu Indonesia memulai apa namanya, tabungan abadi ya, iya, modal mmm, abadi, Indonesia sekarang sudah makmur. mmm, Tapi kan tidak terjadi. tidak terjadi.
Pertamina Korup. waktu itu sama dengan korupsi. Hmm. Dan ini kan begitu terus saja ya. Hmm. Maka kembali lagi yang saya bayangkan kalau ini tidak berubah, ya nggak ngerti tahun 2045 nanti akan jadi apa. Tetapi kalau sekarang ditunjukkan perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan yang kecil, kesejahteraan semakin kentara dan dirasakan, kebohongan-kebohongan publik itu mulai semakin kecil, mulai ada harapan. Hmm. Saya hanya bisa mengatakan itu. Itulah sebabnya saya bicara tentang pertobatan nasional. Hmm. Antara lain pertobatan ekologis ini. Hmm. Tapi kalau tidak terjadi, saya nggak ngerti, nggak bisa membayangkan apapun. Hmm. Oke. 100 tahun nanti akan Ya, seperti banyak apa. orang mengatakan Indonesia emas gitu, tapi banyak orang yang memplesetkan menjadi Indonesia cemas. Ya itulah. Satu pertanyaan, Bapak, yang terakhir, soal bagaimana kira-kira apa ya, pandangan ke depan dari Bapak Uskup melihat tren terjadinya artificial intelligence? Semuanya dikerjakan menggunakan akal imitasi gitu. Hmm. Lalu kira-kira kehidupan ketika semuanya dikendalikan oleh, teknologi, kira-kira manusia masa depan ini akan jadi gimana ya? Nah itulah kritik Paus yang paling keras. Hmm. Dan seperti biasa, kalau kita omong tentang konsep, tentang prinsip itu diucapkan mudah Ya. dan biasanya baik. Hmm. Jadi yang disebut oleh Paus mengenai artificial Intelijen. intelligence ya itu satu, kemajuan teknologi itu adalah buah dari anugerah Tuhan yang dikembangkan oleh manusia. Jadi netral, baik. Teknologi bukan hanya AI tetapi yang lain-lain kendaraan, Hmm. alat seperti ini kan membantu manusia. Itu satu. Jadi baik. Yang kedua, jangan sampai kemajuan teknologi itu merendahkan martabat manusia. Alat dengan manusia itu beda. Hmm. Alat mungkin bisa memberikan jawaban, tetapi jawabannya tidak dengan pertimbangan moral. Sementara manusia, kalau dia menjawab pertanyaan, itu kan selalu dengan pertimbangan. Hmm. Ini kalau saya sampaikan begini, akibatnya apa? Hmm. Lah, AI kan tidak punya Tidak punya. pertimbangan Hmm. seperti itu. Maka kalau kita hanya atau orang hanya mengandalkan AI itu memang bisa rusak. Hmm. Dan yang rusak itu adalah martabat manusia sendiri yang sebetulnya diberi tanggung jawab oleh yang menciptakan dunia ini untuk merawat. Hmm. Merawat dunia dengan mengembangkan semuanya untuk kepentingan manusia. Nah, kalau semua perkembangan sebaik apapun tetapi akhirnya merusak martabat manusia, ya pastinya tidak baik. Hmm. Dan alat kan tidak bisa mengganti tadi itu suara hati ya. Pertimbangan moral tidak ada, pokoknya dijawab begini ya begini. Hmm. Alat itu hanya mengatakan kembali yang sudah dikatakan oleh manusia. Tetapi yang ini, yang AI itu tanpa pertimbangan moral, tanpa Hmm. pertimbangan etis, nanti kalau jawabannya ditanyakan kasusnya begini, Hmm. ini harus diapakan orang ini? Jawabannya harus dibunuh. Nah, kan mengerikan Iya, kalau iya. jawabannya begitu. Hmm. Orang tidak punya hati nurani untuk membaca yang dijawab oleh AI itu. Hmm. Kalau gereja menghargai, Mas, asal Hmm. untuk kepentingan kesejahteraan manusia dan martabatnya. Oke, Bapak Uskup, terima kasih, matur nuwun. Selamat merayakan 50 tahun imamat pada hari Senin nanti. Ketika saya berada di Jogja, Bapak Uskup, ada seorang seniman, seorang karikaturis ya, yang kemudian ketika saya ingin ngobrol dengan Bapak Uskup, beliau menitipkan sebetulnya, kado ya, ilustrasi yang disampaikan untuk, perayaan
Bapak Uskup semoga berkenan menerima. Matur nuwun, Mas. Terlalu besar, ini Mas, yang siap. sering memberikan ilustrasi kepada tulisan-tulisan saya di Memo PDM. Oh, Ya, itulah Mas Tony Hartono. Demikian obrolan saya dengan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo soal posisi gereja, soal situasi kebangsaan dan harapannya soal Indonesia masa depan. Silakan like, share, dan komen. Bye.